Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami gabungan dari kelompok 5 dan kelompok 6 akan mempersembahkan video tentang edukasi cara belajar insan aktif yang meliputi Dagu Sibu dan Tanya 5O. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat sore Kak. Iya, sore. Terima kasih. Kami dari kampus Politeknik Bina Wisata Kendari mau melakukan sosialisasi tentang edukasi obat. Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Ya, makasih Kak. Nanti boleh kita tunggu di sana sebentar sambil saya mencari lagi orang lain untuk sosialisasi sebentar. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang edukasi obat. Nah, seperti yang kita ketahui, obat itu berfungsi untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, tapi meskipun demikian, jika kita mengonsumsi obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut, tapi pasti akan ada efek samping dari obat tersebut. Nah, untuk mencegah dan mempertahankan keamanan dari obat tersebut, maka saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat agar teman-teman tahu obat-obat apa saja yang ada di apotek-apotek yang berada. Nah, yang pertama itu ada penggolongan obat bebas. Jadi teman-teman, obat bebas itu obat yang dapat kita konsumsi tanpa resep dari dokter. Maksudnya itu kayak kita pergi di apotek, langsung kita sebutkan nama obatnya, langsung kita mendapatkan obat tersebut. Contohnya seperti obat sakit kepala atau obat demam. Nah, obat bebas itu mempunyai logo, yaitu kayak lingkaran hitam, terus di dalamnya lingkaran hijau dengan tepi bulatan hitam. Teman yang kedua, ada obat bebas terbatas. Jadi obat bebas terbatas itu obat keras, tapi bisa dibeli tanpa resep dari dokter. Nah, logo dari obat keras itu lingkaran biru dengan garis tepi hitam. Itu contohnya seperti obat-obat sakit kepala atau obat-obat ringan, nyeri-nyeri ringan saja. Terakhir teman-teman, ada obat keras. Jadi obat keras itu obat yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dari dokter. Nah, logo dari obat keras itu lingkaran merah dengan garis tepi hitam dan ada lambang huruf K di tengahnya. Contohnya seperti obat-obat nyeri dan obat-obat penyakit-penyakit tertentu. Demikian penjelasan saya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, apa saja indikasi dan khasiat dari obat Sanmol? Ya, jadi indikasi dari obat Sanmol itu untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Saya mau tanya, kalau obat ini apa nama dan kandungannya?
Baik, nama obat ini CTM atau kepanjangannya itu chlorpheniramine maleat. Jadi zat aktifnya atau kandungannya itu tetap chlorpheniramine maleat. Apa efek samping dari obat ini? Obat CTM itu dapat mengakibatkan efek samping rasa mengantuk, pusing, mual, muntah, dan berkurangnya nafsu makan. Kalau obat ini berapa dosisnya? Kalau obat asam efenamat ini dosis untuk dewasa 500 mg dan untuk anak-anak 250 mg. Kak, obat ini cara menggunakannya bagaimana? Jadi obat asam efenamat itu cara penggunaannya diminum, dikonsumsi sesudah makan biasanya 3 sampai 4 kali sehari sesuai dengan resep dokter. Oke, baik teman-teman. Setelah tadi saya menjelaskan tentang penggolongan obat dari indikasinya, efek sampingnya, dan juga cara penggunaannya. Nah, di sini saya akan mengetahui tentang hal penting, yaitu dagusibu. Dagusibu itu yaitu kepanjangan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Jadi teman-teman dapat bisa lihat pada brosur ini. Yang pertama itu dapatkan obat dengan benar, yaitu obat dapat diperoleh di apotik, supermarket, dan toko obat yang berizin. Terus yang kedua gunakan, maksudnya itu gunakan obat dengan benar. Misalnya itu obat yang sesuai petunjuk cara pakai yang telah ditentukan. Terus berikutnya ada simpan, maksudnya itu simpan obat dengan baik agar kestabilan dari obat yang kita konsumsi itu baik. Terus yang terakhir ada buang, maksudnya itu buang obat dengan benar, yaitu maksudnya buang obat yang sudah kadaluarsa dan sudah rusak. Buka kemasan obat, direndam dalam air, kemudian pendam dalam tanah. Itu tadi penjelasan tentang dagusibu. Kalau ada yang mau bertanya dari kakak-kakak, saya persilahkan. Saya Kak. Ya. Di dalam brosur kan ada poin gunakan, yang artinya gunakan obat dengan benar. Nah kan ada kayak beberapa pasien atau orang dia menggunakan obat tapi tidak patuh dengan aturan pakainya. Misalnya kayak aturan obatnya itu diminum 3 kali sehari, tapi kadang ada pasien yang kayak minum hanya 1 kali sehari atau 2 kali sehari karena dia malas gitu. Jadi bagaimana menurut kita Kak? Baik Kak, jadi menurut saya kalau misalnya ada pasien yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah diberikan dokter, kita ambil contoh saja dari obat antibiotik. Jadi obat antibiotik itu kan dianjurkan untuk minum 3 kali sehari sampai obat tersebut habis, tidak boleh terlewatkan atau terlupakan. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dia lupa meminum obat antibiotik tersebut atau dia minum hanya 1 kali sehari atau 2 kali sehari yang tadinya harus 3 kali sehari, percuma kalau misalnya besoknya dia minum, sedangkan kemarin dia tidak patuh, dia tidak lupa, otomatis bakteri yang ada di dalam tubuh kita itu akan kebal dan dia akan mengalami resistensi di dalam tubuh gitu. Jadi kayak percuma begitu. Jadi saran saya, kalau ada orang tuanya kita di rumah yang mendapatkan obat antibiotik, sebaiknya kita memberitahu kalau obat antibiotik itu harus diminum 3 kali sehari sampai habis, tidak boleh terlupakan. Kalau kita lupa, maka percuma kita minum obat tersebut gitu. Berarti dalam arti lain itu obat tersebut tidak efektif efeknya gitu, dalam tubuh. Iya, karena kita tidak patuhi aturan yang diberikan dokter, jadi otomatis obat tersebut tidak efektif lagi. Itu untuk obat antibiotik. Kak, saya mau bertanya. Ya. Tadi kan kakak sudah menjelaskan tentang dagusibu. Apa pentingnya bagi kita mengetahui apa itu dagusibu? Pentingnya dagusibu itu bagi kita yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami penggunaan obat dengan baik dan benar. Jadi kalau ada orang awam yang tidak tahu cara menyimpan obat dan tentang dagusibu lah, kita dapat mengedukasi, memberikan informasi tentang dagusibu agar mereka tahu bagaimana cara menyimpan obat dan sebagainya. Saya mau bertanya lagi. Dalam dagusibu tadi kan disebutkan cara membuang obat yang benar. Ya. Bagaimana ketentuan cara membuang obat tersebut? Iya.
begini Kak, ada ketentuan cara pembuangan obat menurut BPOM. Jadi ada 5 ketentuan pembuangan obat. Yang pertama itu keluarkan obat dari bungkusnya. Terus yang kedua, hancurkan obat agar bentuknya tidak utuh. Terus yang ketiga, campurkan obat dengan ampas kopi, tanah atau bahan lainnya, tujuannya agar tidak dikonsumsi oleh anak-anak, hewan peliharaan. Terus yang berikutnya, simpan obat yang sudah dicampur dengan bahan lain ke dalam wadah yang bisa ditutup dan tidak tumpah. Misalnya botol plastik bekas, kaleng, atau wadah lainnya. Terus yang kelima, buang wadah berisi campuran obat dan sudah tertutup rapat ke tempat sampah di rumah. Kan tadi sudah dijelaskan tentang tabus ibu. Ya. Mau bertanya tentang penyimpanan. Kan banyak masyarakat awam itu dalam menyimpan obat itu asal-asalan. Misalnya ada yang simpan di kulkas untuk biar awet. Bagaimana Ya. menurut kakak stabilitas obat tersebut? Kalau menurut saya, misalnya sesuai pertanyaanmu, itu kan kalau kita dikasih obat, pasti pada kemasannya itu sudah tertera cara penyimpanannya. Terus misalnya kalau ada obat yang pada kemasannya itu disimpan pada suhu ruangan 25 derajat Celcius, tapi orang tersebut dia menyimpan tidak sesuai dengan tempatnya, dia simpan di kulkas. Otomatis kan obat tersebut akan kestabilannya itu akan terganggu. Jadi pada saat kita minum, otomatis obat tersebut itu tidak efektif lagi seperti pada saat kita beli. Jadi menurutku kalau tidak disimpan sesuai tempatnya, kestabilan dari obat tersebut tidak akan stabil seperti semula. Saya mau bertanya, kenapa penyimpanan obat yang berbeda itu tidak boleh disimpan pada wadah yang sama? Jadi begini, kenapa tidak boleh dalam penyimpanan obat itu tidak boleh disimpan dalam satu wadah yang sama? Karena itu obat itu merupakan campuran zat kimia. Jadi ketika kita campurkan dalam satu wadah yang sama, akan merusak kandungan dari obat tersebut, gitu. Karena sudah tercampur, bukan kandungannya lagi. Dari dagus ibu itu kan merupakan cara mendapatkan obat dengan benar. Itu maksudnya seperti apa? Jadi begini Kak, maksudnya itu cara mendapatkan obat yang benar, itu kita mendapatkan obat dari toko-toko obat yang sudah diberi izin. Contohnya seperti apotik dan juga instalasi farmasi. Jadi kalau kita menerima obat dari instalasi farmasi dan juga apotik, otomatis obat tersebut sudah benar dan aman. Kak mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang dagus ibu. Apakah bahaya tidak menerapkan prinsip dagus ibu? Ya, bahaya. Jika kita tidak menerapkan prinsip dagus ibu akan mengakibatkan risiko yang sangat fatal. Misalnya contohnya kalau kita membuang obat sembarang, otomatis pasti ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia mendapatkan obat tersebut dan dia mengedarkannya kembali, padahal obat tersebut itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi sehingga akan mengakibatkan toksik pada orang lain. Itulah tadi persembahan video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye.